Kaya naman. Gusto mo pa. Bagaimana jika seorang suami yang sudah bosan dengan istrinya lalu memilih untuk jajan di luar? Ya, ini dia film Sisid Marino tahun 2024. Bercerita tentang kehidupan di sebuah pulau. Di sana ada pasangan yang baru saja menikah dan sangat bahagia. Namun lama-kelamaan, hidup rumah tangga mereka makin memburuk. Sang suami juga udah mulai jajan surabi di luar. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke, tak usah gubal-gabel lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this trot. Kisah akan berfokus pada sepasang suami istri bernama Elmer dan sang istri bernama Susan. Mereka baru saja menikah dan banyak orang-orang yang mendoakan mereka supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sorry. Tululaway ka naman kay Flor. May lalaki dyan. Ayun o. Pakiusap ako sa'yo. Pupunin niyo ng chikiting, ha? Naku anak, napakasaya ko ngayon. Thank you po. Salamat po. Elmer adalah anak dari nelayan yang dulunya cukup sukses. Dia melanjutkan pekerjaan sang ayah menjadi nelayan. Sementara Susan bekerja di sebuah bank di kota. Ang dami natin ulit, diba tayo? Dali, Jo, ang dami natin ulit, Jo. Ang dami natin ulit dito. Yan ba, oh? Ay, grabe. Siyempre naman, Kapitana. Matataba. Good morning, Ninang. Grabe ka. Basta, nagpresenta na akong ninang, ha? Ang nasa batas ay 105. In 33 days or less po. Apaka-sexy mo pa rin. Rekan-rekan kerjanya baik dengan Susan, apalagi ketika melihat Susan sudah hamil. Atasannya meminta untuk mengambil cuti melahirkan. Sobrang takaw ko naman. Tiyan mo lang ang lumulupos sa'yo. 9 bulan telah berlalu, Susan melahirkan anak laki-laki yang lucu dan diberi nama Jack. Keluarga dan tetangga banyak yang datang untuk memberikan ucapan selamat. Namun tak lama Jack yang masih digendong sama neneknya tiba-tiba saja tidak bernafas. Elmer buru-buru membawanya ke rumah sakit, namun sayangnya Jack dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi. Apo ko, ako lang video mo. Teka nga, Elmer, Susan, ano ba talaga? Mamalas siya ng baby. Cute. Ang gwapo ng nakuha. And I'm your tita Ann. Ay, nangingitim yung bata. Ha? Susan sangat terpukul atas kematian buah hatinya itu. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, hingga tidak mau bercocok tanam. Bahkan untuk keluar rumah pun enggan. Kemudian Elmer diperintahkan ibunya untuk menjaga dan mengembalikan semangat istrinya itu. Dia harus menemani istrinya. Elmer disuruh untuk libur dalam mencari ikan. Ia pun menuruti nasihat ibunya itu. Akhirnya Susan mulai kembali mood dan mau diajak bercocok tanam. O sige, bantayan mo na lang asawa mo. Kami na lang mangingisda. Tay, sorry po, di na po ako sasama. Bakit? Bantayan mo asawa mo. Pakilak na lang yung pito paglabas niyo. Alam ko namang hindi mo papabayaan si ate. Nagkakaroon niya ng connection sa sakit sa puso. Kailangan po ako ng asawa ko dito. Pinagluto ko ni nanay ng paborito mong breakfast. Puputulin ko yan. Wala namang problema sa akin kung... Anak ng pating ng klaseng tanungin. Siyempre wala. Tara sa baba. Paliyong kita may budget. Naman ang mahal po. Gusto mo patugtog ako ng music. Di na ni nanay sa bedside. Masalahnya, jika Elmer begini terus mau dapat uang dari mana? Bahkan ayahnya Elmer menyuruh Elmer untuk menagih hutang kepada sebuah perusahaan kecil di pulau tersebut. Elmer akan melakukannya, tapi dia harus memastikan Susan sudah tidak sedih lagi. Salamat po, Nay. Noong unang taon niyo sa koleyo, nagmigti siya. Nakita ko po kasi na-depression pag ako. Elmer, ginagabi ka. Tagabi. Beberapa hari kemudian Susan terlihat lebih baik. Dia sudah mau diajak keluar rumah bersama Elmer. Tapi salah satu keluarga Elmer yang hadir di sana menyemangati Susan kalau semuanya akan baik-baik saja. Piano? Naalala ko nung
sinabi ko nung nakaraan araw? Always play your instrument. Ayun! Yung English teacher na ano nga pala pangalan na... Ito non-stop. Di nga makahingi. Minsan lang, hindi ko sinasadya. Ako ba talaga yung dinalaw mo? Naisip ko tuloy. Masa cuti Susan sudah berakhir. Dia kembali kerja dan disambut hangat oleh rekan-rekan kerjanya, termasuk atasannya juga. Mereka tahu apa yang telah terjadi pada anaknya Susan, tapi mereka akan selalu memberikan semangat padanya. Sementara itu, Elmer dan ibunya pergi mendatangi sebuah perusahaan koperasi simpan pinjam, di mana uang mereka diinvestasikan. Niatnya mereka ingin meminta kembali modalnya, tapi ternyata si bos kabur entah kemana. Sudah berbulan-bulan tidak pernah muncul. Alhasil karyawan yang tidak tahu apa-apa kena semprot sama Elmer, bahkan security juga kena. Kemudian terjadilah keributan hingga mengakibatkan sang ibu menjadi shock dan dilarikan ke rumah sakit. Inibes ko sa kapulit na ibang ito. Ba't kalahati na po kaming walang sweldo? Gumumurahe. Diyos ko, Pusos Mayusa! Bo, kakasuhan kita. Kakasuhan ko kayo lahat. Huwag kang magpapaputok! Maawat! Nay! Takut kehilangan ibunya, dia menangis pada Susan. Demi menenangkan Elmer, Susan mengajaknya untuk bercocok tanam. Waduh. Ayoko mawala si nanay. Mawala si nanay. Kamag alalaga ka din siya. Buti na lang wala ko sa hospital. Binunod niya yung baril niya. Paputok? Scam pala yung putang inang koob na yan. Beruntung Elmer dikelilingi banyak orang baik. Tantenya membantu meringankan beban. Dia memberikan sedikit uang pada Elmer. Elmer juga meminta tantenya untuk menjualkan jam tangannya untuk tambahan biaya rumah sakit. Itong konting tulong ko, ha? Maraming salamat po, Nina. Ay, naku. Kasuhan mo. 50 mil lang ang damage ko. Wedding watch ko. Wala pa po 1 taon sa akin yan. Ketika Elmer menjenguk ibunya di rumah sakit, dia ribut dengan ayahnya. Ayahnya merasa kalau ini gara-gara Elmer yang tidak bisa menjaga emosinya. Kalau saja Elmer tidak marah saat itu, mungkin ibunya tidak akan masuk ke rumah sakit. Tapi Elmer tetap menjenguk ibunya saat ayahnya tidak ada. Suatu hari Elmer makan bareng di kantin kantornya Susan. Lalu Susan dipanggil oleh atasannya untuk menghadap direktur. Atasannya ingin Susan diangkat jabatannya karena pekerjaannya yang bagus. Namun dari gerak-geriknya, si direktur ini naksir sama Susan. Bahkan dia juga merendahkan Elmer sebagai seorang nelayan. Mungkin maksudnya lebih baik sama dia saja daripada sama nelayan. Steven? Opo. What's your name again? Elmer po. May meeting pa po kasi ako sa mayor's office. Dan ketika di rumah Elmer kaget karena Susan memberikan uang yang banyak. Katanya itu dari direktur. Elmer kesal, dia tidak mau menerima uang tersebut. Jangan-jangan Susan sudah main odong-odong dengan direkturnya itu. Akhirnya Elmer marah pada Susan. Namun pada akhirnya mereka bercocok tanam juga. I love you. I love you too. Masalah lain muncul ketika Elmer dipanggil oleh salah satu temannya yang sedang nongkrong. Elmer lantas menagih hutang temannya itu. Namun temannya itu tak terima. Alhasil terjadilah baku hantam di antara mereka. Perkelahian itu direlai oleh salah satu warga yang ada di sana yang bernama Flory. Elmer lalu diajak pulang dan dirawat lukanya oleh si Flory. Tapi yang terjadi, Elmer malah nggak tahan dan malah mengajak Flory bercocok tanam. Sungguh sangat membagongkan sekali. Di mo ba dadalawin yung nanay mo? Ikaw pa yung may atraso. Parang tatay ko. Yung mga kasama niya, di ba mga tauhan mo yun sa bangka? Kung Susan menyadari akan hal itu karena ada bau dalgona di baju Elmer dan tubuhnya. Gara-gara itu juga Susan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya untuk bisa lebih memperhatikan dan mengawasi Elmer. Parahnya Susan menuduh Abi yang melakukannya, padahal dia tidak tahu apa-apa. Sejak saat itu Elmer jadi pusing dan stres. Susan marah dengannya, uangnya habis dibawa kabur. Lalu dia tidak sadar cerita sama temannya kalau dia habis melakukan penggenjotan sama si Flory. Ternyata Flory ini adalah kekasih temannya itu. Alhasil mereka pun baku hantam. Susan berjanji tidak akan melepaskan Elmer.
dia akan mengurungnya di dalam rumah. Susan akan mengajak Elmer bercocok tanam terus sampai Elmer bosan. Bahkan mereka berminggu-minggu tidak pernah keluar rumah. Hello, Susan. Kumusta? Papatayin kita. Ano? Dan membagongkannya lagi, Susan punya rencana untuk lebih berfantasi, yaitu mereka naik perahu ke tengah laut dan kemudian mereka bercocok tanam di sana. Tagal lang mag-asawa hindi lumalabas sa bahayan. Tamat, ending yang sangat sungguh menggenjotkan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus.